Kita patut bersyukur sore hari ini karena Tuhan sudah menyertai kita, memimpin setiap langkah kita, sehingga hari ini kita ada sebagaimana adanya. Dan di tempat ini kita bersama-sama mau menyediakan hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Dia melalui nyanyian syukur kita, melalui mazmur kita. Dan mari kita sediakan hati yang terbaik untuk kita datang pada Tuhan, membawa segenap hidup kita. Ini persembahan kami Tuhan, segenap roh, jiwa dan tubuh kiranya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Kau Tuhan, Engkau yang sembuhkanku, Yesus yang sembuhkanku. Amin. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Katakan kembali, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku. yes, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah, ku agungkan, amin. Ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab.
umat Tuhan bangkit berdiri. Ini kami Tuhan, umat-Mu datang menyembah-Mu. Ku sembah, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Engkau satu-satunya jawaban hidup kami. Engkau Yesus, Allah yang kudus, yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan, sebab Engkau termulia, sebab Engkau yang termanis. Engkau menjadi jawaban hidup kami. Maka setiap nyanyian syukur kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami bawa ke hadapan-Mu. Mazmur dan pujian kami persembahkan bagi-Mu. Haleluya. Oh, nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berikan mazmur dan pujian bagi Dia. Ucapan syukur dan ungkapan rasa syukur biarlah terus mengalir dari setiap kehidupan kita, melalui perkataan kita. Haleluya. 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 Kiara lama takasyana lama yasik. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Engkau yang menjadikan kami berubah untuk kami terus berbuah lebat dalam segala kebaikan, dan kemurahan pun mengikuti setiap langkah kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang sudah memberikan pembulian-pembulian dalam keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam keuangan kami, dalam segala sakit penyakit kami. Engkau sudah memulihkan, Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Kiara lamata kasyana relabaya sikiki. Haleluya. Kini setiap kami senantiasa tercukupi, tidak merasa kekurangan apapun, sebab kami ada berjalan bersama-Mu, dan kami mau terus melangkah bersama-Mu, bersama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami, dalam segala keadaan, setiap aktivitas kami, setiap perkataan kami, setiap sikap hidup kami. Biarlah terus memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau sebagai gaya hidup
penyembah-penyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Dan sudah terbukti penyertaan-Mu sempurna atas kami. Hingga detik ini kami ada sebagaimana adanya di tempat ini. Karena kebaikan-Mu, karena rahmat-Mu yang selalu baru, dan karena campur tangan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, maka Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Engkau senantiasa hadir dalam setiap persoalan-persoalan kami, dan Engkau mengangkat kami tinggi-tinggi ketika kami tidak mampu berjalan di lembah. Bahkan Engkau menggendong kami ketika kami merasa lelah, sehingga kekuatan baru senantiasa boleh kami rasakan. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Engkau ada bersama kami, Engkau ada di dalam kami, dan Engkau hadir di tempat ini, mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami, dan setiap kami menyambut uluran-Mu Tuhan, menyambut berkat-Mu, menyambut pengurapan-Mu, menyambut segala kebaikan-Mu dengan rasa syukur melalui nyanyian pujian kami yang kami persembahkan kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin bersama. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tengok sebelah kanan kiri saudara. Katakan engkau diberkati Tuhan. Ada yang tidak diberkati? Ya, semuanya diberkati ya. Beri senyum yang termanis. Bahwa kita orang-orang yang diberkati, kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yang layak kita agungkan, yang layak kita tinggikan dimanapun dan kapanpun. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Yes. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biarlah setiap umat Tuhan bersorak-sorai bagi kemuliaan Dia. Semesta memuja Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberkati kita dalam segala waktu. Oleh sebab itu kita layak terus bersyukur bagi Dia untuk segala kebaikannya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Amin. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Haleluya. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Haleluya. Kakiku melompat bagimu, sebab Yes. rahmat-Mu Mari bersyukur bagi Yesus Tuhan. Bersyukurlah kepada Haleluya. Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia Amin. baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, Yes. sebab Dia baik.
Umat Tuhan saja katakan bersyukurlah. Bersyukur. Amin. Yes, Dia sungguh baik. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Dan setiap kita menyediakan hati yang terbaik untuk Tuhan berbicara bagi setiap kita. Ketika kita boleh memberikan pujian, nyanyian syukur kepadanya, saatnya Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita sediakan hati yang terbaik. Kita yakini bahwa hidup kita tidak pernah sempurna tanpa Dia yang berkarya di dalam kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan bersama, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau sempurna
setiap rancangan indahmu dan karya nyatamu. dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Amin. Murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. berdiri bersama-sama. Ada mujizat sertai tiap Yes, amin. Kau bersamaku Kau Tuhan. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan. Hidupku Biar setiap kami menggenapi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan menggenapi Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Engkau kebesaran-Mu. bersamaku Tuhan dan di dalam-Mu. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau ada bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Biar ini menjadi satu pujian dan juga satu pernyataan iman kami Tuhan. Ketika Engkau ada bersama dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami, setiap kami boleh menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Menjadi Amin. satu tanda keajaiban, menjadi satu tanda mujizat dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga Tuhan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya pujian kami, penyembahan kami masuk di dalam hadirat Engkau menjadi satu pujian dupa yang berkenan di hati Engkau. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami menyediakan tanah hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga setiap kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama. Semua yang percaya katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Belum semuanya, shalom. Ya, baik. Di bulan Agustus ini kita sedang belajar bersama tentang satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semua untuk saya dan saudara terus melekat kepada Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lah ya, juru selamat kita, Tuhan kita, maka ada yang namanya kemerdekaan. Kita sudah belajar bagaimana kita bisa merdeka dalam keadaan mungkin saudaraku sekalian perjalanan hidup kita ya. Kita ada sempat orang-orang yang tidak senang dengan kita. Mereka melemparkan kutuk, mereka memaki-maki kita, ya mungkin mereka juga mensumpah serapai kita. Kita sudah belajar bagaimana kita bisa merdeka dari setiap kutuk-kutuk yang ada. Dan saudaraku, kita juga sudah belajar bagaimana kita dalam tantangan zaman yang tidak mudah, kita bisa belajar mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan setiap kita. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bagaimana kita merdeka dari perasaan frustasi dan juga depresi. Nah, menutup rangkaian khotbah firman Tuhan tentang kemerdekaan di dalam Kristus, maka hari ini saudaraku kita akan belajar bersama tentang merdeka seutuhnya. Katakan bersama 2, 3. Merdeka seutuhnya. Ya, baik, lebih dulu kita akan buka bersama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikopnya berbunyi tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Nanti Bapak Ibu Saudara membaca lebih dulu dengan Pak Wahyu Wisnu Mahardika ya, di ayat 19-nya dari Kisah Para Rasul 3 ya. Ayat yang ke-19, nanti saya baca ayat yang ke-20 dan kita nanti 21-nya kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Katakan bersama amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sungguh rindu untuk memulihkan, untuk merestorasi, untuk memerdekakan setiap umat-umat, orang-orang pilihan ketebusannya, yaitu saya dan saudara. Bicara tentang yang namanya pemulihan seutuhnya, bukan kemudian saudaraku sekalian kita bicara tentang yang namanya kehidupan kita setiap hari. Mungkin makan minum kita, ya mungkin itu ekonomi kita, mungkin itu keluarga kita. Karena Tuhan Yesus tidak mati untuk itu semua. Tuhan Yesus mati untuk setiap manusia yang berdosa. Amin saudaraku. Saya dan saudara. Karena itu Tuhan rindu setiap orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dengan korban Yesus di atas kayu salib, Tuhan rindu dipulihkan seutuhnya. Bicara seutuhnya kehidupan manusia, kalau kita belajar di dalam Alkitab, Alkitab menyebutkan ada 3 aspek di dalam kehidupan manusia yang mau Tuhan restorasi, yang mau Tuhan pulihkan, yang mau Tuhan merdekakan seutuhnya. Yang pertama aspek adalah roh dan kemudian jiwa kita dan tubuh kita. Nah, kita coba ya belajar secara singkat hari ini tentang 3 bagian ini. Roh, jiwa dan juga tubuh. Hal yang pertama kita belajar tentang roh kita. Firman Tuhan menyebutkan bahwa Allah itu roh. Dan Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia yang adalah roh. Karena itu saudaraku sekalian, saya dan saudara diciptakan Tuhan sebagai makhluk rohani. Makhluk apa Bapak Ibu Saudara? Makhluk rohani. Esensi kita, ya manusia inti kita ini di sini. Kita ini manusia roh, manusia rohani. Nah, di dalam manusia roh, di dalam manusia makhluk rohani itu, maka Tuhan taruh, ya, Tuhan kasih 3 kesanggupan dalam manusia rohani kita.
Kesanggupan yang pertama namanya persekutuan atau fellowship dengan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, setiap manusia diciptakan Tuhan itu menjadi makhluk-makhluk religius. Ya, makhluk-makhluk yang rindu untuk menyembah kepada sesuatu yang lebih besar yang ada di alam semesta ini. Dan saudaraku, mungkin kadang-kadang kita sempat berpikir ya, kalau pagi-pagi kita mendengar ada burung lagi nyanyi, berkicau, wah burung itu memuji Tuhan, begitu ya. Tetapi sesungguhnya saudaraku sekalian, manusialah yang dikasih sama Tuhan, yang ditaruh kemampuan untuk memuji Tuhan. Manusialah yang dikasih kemampuan untuk bersekutu dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, kalau manusia itu adalah makhluk roh, makhluk rohani. Ya, apakah saudara pernah melihat ada monyet pengen bertobat? Ada? Halo, monyet pengen bertobat? Enggak ada kan? Apakah ada sapi yang pengen dibaptis? Kira-kira ada enggak? Enggak ada. Tapi manusia rindu bertobat, manusia yang pengen dibaptis, ada enggak Bapak Ibu Saudara? Ada. Nah, itulah salah satu kesanggupan dalam manusia rohani kita yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita bisa bersekutu, kita bisa relationship. Ya, kita bisa berhubungan dengan Tuhan kita. Itu kemampuan sebagai makhluk rohani. Yang kedua, di dalam roh kita Tuhan taruh yang namanya bukan saja kemampuan untuk berfellowship, bersekutu dengan Tuhan, tapi juga ditaruh yang namanya hati nurani. Dan dengan hati nurani kita itu, maka manusia itu punya yang namanya suara di dalam hati kita. Ini benar, ini salah. Gitu ya. Mau orang belum bertobat sama Tuhan, itu mesti semuanya punya ini hati nurani. Ada sesuatu yang mengingatkan, ada sesuatu yang mungkin saudaraku kita terpuruk, kita sudah lihat, oh aku ini hidupnya benar kok. Jadi hati nurani itu juga membela kita. Tapi kadangkala juga hati nurani bisa menuduh kita. Hati nurani bisa menyatakan yang benar, hati nurani juga bisa menyatakan hal yang salah. Itulah kesanggupan yang kedua yang Tuhan taruh dalam manusia rohani kita. Kesanggupan yang pertama adalah bersekutu, berfellowship dengan Tuhan. Kesanggupan yang kedua adalah kita semuanya punya hati nurani untuk membedakan mana benar, mana salah. Nah, hal yang ketiga saudaraku, manusia di dalam makhluk rohani itu juga punya kesanggupan yang Tuhan taruh, namanya adalah intuisi. Atau banyak orang menyebutnya sebagai firasat atau bisikan kalbu. Nah, dengan intuisi yang ada di dalam kehidupan makhluk rohani kita ini, maka saya dan saudara bisa menerima kenyataan yang daripada Tuhan. Contoh saudaraku, 1 Korintus pasal yang kedua 13 mencatat bahwa setiap kita saudaraku bisa belajar sesuatu dari roh Tuhan tentang yang namanya kebenaran. Dan itu bukan karena hikmat manusia, bukan karena kepintaran kita sebagai manusia, tetapi intuisi. Roh Tuhan bekerja lewat intuisi kita, firasat atau bisikan kalbu yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, bisa kita ini merasakan Tuhan sedang menjamah kita. Roh Tuhan itu bukan menjadi logos, sesuatu yang tertulis, tetapi roh Tuhan itu dalam orang-orang yang memiliki kepekaan dengan Tuhan. Intuisinya bekerja, maka dia bisa berkata, roh manusia itu dikuasai oleh firman Tuhan. Firman bukan sekedar logos tertulis, tapi firman itu menjadi rema masuk dalam kehidupan dia, menjadi daging, sesuatu aliran-aliran kehidupan dalam kehidupan orang itu. Sehingga apa? Ketika dia dengar firman, tidak perlu diajar. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, karena ada pengurapan Tuhan, ada roh Tuhan yang memampukan kita mengerti tentang kebenaran. Itu ada di dalam intuisi kita. Nah, ketika saya dan saudara ada dalam aspek manusia roh ini yang Tuhan ciptakan, di mana ada yang namanya fellowship, persekutuan, di mana ada yang namanya saudaraku sekalian hati nurani dan intuisi. Hal yang kedua, bagian yang kedua daripada manusia kita ini, aspek yang kedua adalah jiwa kita atau kepribadian kita.
Atau saudaraku sekalian, jiwa di dalam kehidupan setiap kita ini punya 3 hal, yaitu yang namanya pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Nah, bicara tentang pikiran ya, atau bicara tentang rasio atau akal budi, maka saudaraku, manusia ini punya yang namanya kreativitas. Manusia punya yang namanya daya cipta. Manusia punya sesuatu kepandaian yang luar biasa. Beda sama binatang. Binatang bisa melakukan sesuatu bukan karena binatang punya daya cipta, bukan karena binatang punya kreasi, tidak. Tapi binatang bisa melakukan sesuatu karena dilatih. Betul ya? Binatang tidak bisa mengembangkan akal pikirannya karena dia tidak punya itu. Yang Tuhan taruh dalam hidupnya itu punyanya manusia. Sehingga manusia bisa berkembang, sehingga manusia bisa punya pikiran rasio, daya cipta yang luar biasa. Kalau dulu saudaraku, manusia itu tinggalnya di gua-gua. Ya, kemudian saudaraku peradaban mulailah naik, saudaraku maju, manusia tidak lagi tinggal dalam gua, tetapi tinggalnya di atas pohon. Bikin rumah-rumah di atas pohon. Mulai maju lagi saudaraku sekalian, peradaban dunia, manusia berkembang lagi, punya kreasi lagi, punya kreativitas lagi, punya daya cipta karena dia punya akal budi tadi, punya pikiran, punya rasio. Sehingga apa saudaraku, manusia sekarang punya rumah itu dibangun di atas permukaan tanah, betul? Di atas permukaan bumi ini kan, nah mereka bangun rumah-rumah. Sekarang zaman modern mulailah muncul itu. Gaya hidup mulai tinggal saudaraku di apartemen-apartemen yang tinggi. Ya, berkembang. Bukan hanya itu aja, dengan kreativitasnya, dengan pikirannya, dengan akal budinya, dengan rasionya, manusia kemudian juga mengembangkan dan menemukan yang namanya komputer. Kemudian juga saudaraku kemajuan teknologi yang hari-hari ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa itu semua terjadi? Bukan dimiliki oleh binatang, tetapi dimiliki oleh siapa? Semuanya itu rasio pikiran bisa berkreatif. Dimiliki oleh siapa Bapak Ibu Saudara? Manusia. Karena ada yang namanya jiwa di dalam manusia. Dalam jiwa ada yang namanya pikiran atau akal budi. Hal yang kedua dalam jiwa manusia selain pikiran atau rasio atau akal budi, ada yang namanya perasaan di dalam jiwa manusia. Manusia bisa merasa sedih. Manusia bisa merasa ditinggalkan. Manusia bisa merasa happy, senang, bersukacita. Manusia juga bisa merasa ketika dia berdoa, ketika dia menyembah Tuhan, dia merasa pelukan hangat daripada Tuhan. Itu ada di dalam jiwanya, di dalam perasaan manusianya. Hal yang ketiga dalam jiwanya selain ada pikiran dan juga perasaan, ada yang namanya kehendak. Ada yang namanya kemauan, ada yang namanya keinginan dalam setiap kehidupan manusia. Dan keinginan atau kehendak itu Tuhan mau supaya itu ditundukkan kepada Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Hal yang ketiga aspek dari kehidupan manusia selain roh dan juga jiwa adalah tubuh. Tubuh ini saudaraku sekalian terdiri dari panca indera. Ya, panca indera itu saya tulis di situ yaitu penglihatan. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Penglihatan kita melalui apa? Mata kita. Ya, kemudian lewat pendengaran atau telinga. Kemudian apa? Panca indera lainnya, penciuman, hidung. Kemudian peraba atau kulit dan perasa atau lidah. Jadi saudaraku kalau boleh saya sederhanakan begini. Manusia itu ya dengan tubuhnya, dengan panca indera tadi, ya, ada penglihatan mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit, ada lidah, ya. Itu dia dengan panca indera yang ada dalam tubuhnya dia bisa mengenal lingkungannya. Dia bisa saudaraku sekalian beradaptasi dengan keadaan yang ada di sekitar dia. Tetapi jangan lupa manusia tidak hanya terdiri dari tubuh saja yang adalah tadi panca inderanya, tapi manusia juga punya yang namanya jiwa. Nah dengan jiwa itu manusia bisa mengerti, oh aku ini punya sesuatu yang beda sama orang lain. Ya, matanya beda, ya, punya prinsip juga beda. Karena apa saudaraku? Dia ada pikiran, ada perasaan,
ada kehendak atau kemauan. Tapi juga dia punya yang namanya roh. Ya, dengan roh itu dia bisa mengenal Allah. Dengan rohnya dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, Alkitab menunjukkan kepada saya dan saudara, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, maka saudaraku, roh manusia itu punya hubungan dengan Allah itu hidup luar biasa. Rohnya itu hidup ya, rohnya itu punya hubungan melekat dengan Tuhan. Jiwanya, pikiran, perasaannya bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan. Dan juga kehendaknya bisa taat kepada kehendaknya Tuhan. Dan juga tubuhnya sehat. Kalau kita lihat dalam kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan melihat dalam pandangan Tuhan, manusia ini yang punya 3 aspek tadi, rohnya, jiwanya, tubuhnya itu, saudaraku, kalau boleh saya katakan manusia mengalami apa yang namanya holy, apa yang namanya happy, apa yang namanya healthy. Dalam rohnya manusia ini kudus, suci sebelum jatuh dalam dosa. Jiwanya juga happy, ya, bersukacita, tidak ada beban. Saudaraku sekalian, tubuhnya juga sehat, sempurna, sampai Tuhan bilang ini di mata Tuhan amat sangat baik, sempurna. Tetapi saudaraku, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka yang namanya holy, maka yang namanya happy, maka yang namanya healthy jadi hilang. Tidak ada dalam hidup manusia. Manusia bukan menjadi makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan. Manusia bukan menjadi makhluk yang amat sangat baik dalam pemandangan manusia, dalam pemandangan Allah. Tetapi saudaraku, manusia menjadi kehilangan holy itu, kekudusan tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya sukacita dalam hidup manusia. Tidak ada lagi yang namanya healthy, kesehatan dalam hidup manusia. Apa dampaknya? Kita sudah belajar dari dalam Alkitab secara singkat. Roh manusia itu jadi mati ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Hubungannya dengan Tuhan yang tadinya hidup, bersekutu dengan Tuhan, sekarang jadi seteru Tuhan. Sekarang jadi musuhnya Tuhan. Rohnya menjadi mati karena apa? Rohnya tidak berfungsi lagi. Karena itu saudaraku, jangan heran manusia yang belum dijamah oleh Tuhan, manusia yang belum mengalami pemulihan dalam rohnya, dia bisa nyembah gunung. Gunung dianggap Tuhan. Ketika dia lihat pohon besar ya, wah pohon ini kuat ya, gede banget ini pohon, sepertinya pohon keramat, bisa disembah itu jadi Tuhan. Dia lihat batu, saudaraku, bisa disembah itu jadi Tuhannya. Dan saudaraku, ada juga saudaraku orang-orang yang percaya kepada black magic, tahayul. Ya. Oh, rumah itu enggak boleh tusuk sate. Bolehnya tusuk konde. Ya. Jangan pakai angka 13, itu angka sial. Ya. Nah, banyak juga orang-orang Kristen yang belum dijamah oleh rohnya hidup dalam keadaan seperti itu. Rohnya mati, tidak berfungsi, percaya tahayul, percaya dukun, percaya ramalan nasib. Kenapa? Penyembahannya sudah dibelokkan, bukan kepada Tuhan tapi kepada iblis. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan juga saudaraku yang kedua, jiwa manusia jadi rusak. Bukan hanya rohnya mati, tetapi jiwanya itu jadi rusak. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 menunjukkan bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Nah, jiwa yang rusak dalam kehidupan manusia, maka pikirannya ini jadi pikiran yang jahat, pikiran yang terkutuk. Coba Pak Wahyu Wisnu baca Roma pasal 1 ayat 28. Roma 1:28. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, terima kasih. Perhatikan. Karena mereka tidak mengakui Allah, mereka jatuh dalam dosa manusia ini, maka pikirannya jadi terkutuk. Sehingga mereka tidak melakukan apa yang tidak pantas. Hari-hari ini saudaraku, banyak orang gelarnya tinggi.
banyak gelarnya. Banyak orang hebat luar biasa terkenal. Banyak orang saudaraku punya status sosial yang luar biasa hebat. Tetapi saudaraku sekalian suka laki-laki sama laki-laki. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, pinter, terkenal, ya, punya status sosial yang luar biasa tinggi, tapi suka sama sejenis. Laki sama laki, terus apa? Wanita sama apa? Sama wanita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi rusak pikirannya, jiwanya rusak, disesatkan, saudaraku. Cara berpikirnya menjadi jahat. Karena apa? Menolak kepada Tuhan yang hidup. Jatuh dalam dosa. Bukan hanya pikirannya saja, tetapi juga perasaannya. Perasaannya yang ketika manusia belum jatuh dosa, hidup dalam kasih, saling mengasihi. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Kain sama Habil. Jadi benci, saudaraku. Bahkan bisa bunuh itu Kain kepada adiknya sendiri Habil. Ketika dia sudah membunuh adiknya sendiri, apa yang dibuat sama Kain? Ketakutan. Dosa itu menyebabkan orang jadi takut. Dosa menyebabkan orang menjadi gelisah, tidak tenang. Dosa menjadikan orang itu hidupnya kacau. Hidupnya jadi rusak, hidupnya jadi saudaraku sekalian, tidak memiliki yang namanya damai sejahtera. Selanjutnya saudaraku, kehendak di dalam kehidupannya orang yang sudah jatuh dalam dosa juga tidak taat, melawan sama Tuhan. Yesaya 5 ayat yang ke-6 berkata, kita ini seperti domba yang mengambil jalannya masing-masing. Orang yang belum dijamah oleh roh Tuhan, maka jiwanya menjadi rusak. Pikirannya, perasaannya, dan juga kehendaknya. Maunya dia sendiri. Pengen memuaskan hawa nafsunya. Ya, mungkin Anda tidak lakukan ini. Tetapi ketika kita belum dijamah oleh roh Tuhan, maka kita suka males-males ibadah. Lebih mempentingkan, lebih mengutamakan perkara-perkara dunia daripada perkara rohani. Itu jiwanya jadi rusak. Belum dijamah oleh roh Tuhan. Keinginannya adalah keinginan perkara duniawi saja yang kuat. Baca firman, renungkan firman, saudaraku. Saat teduh, enggak ada. Karena apa, saudaraku? Jiwanya rusak. Belum dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan tubuhnya? Kejadian pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 19 mencatat. Tubuh manusia mengalami yang namanya penderitaan. Kemudian sakit penyakit dan akhirnya mati ketika manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Alkitab menunjukkan kepada kita lewat kejatuhan manusia di dalam dosa, roh manusia itu menjadi mati, terpisah dengan Tuhan. Jiwa manusia juga menjadi rusak, hidupnya jadi bejat. Anda pernah dengar beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa dari Indonesia di Eropa jadi tukang jagal. Bunuh orang, tidak hanya 1-2 orang, puluhan orang. Bahkan ketika dia terbongkar kejahatannya dan dia, saudaraku sekalian, mengakui punya kenikmatan, kesenangan ketika membunuh orang. Nah, ini kan jelas kehidupan yang sudah dirusak oleh dosa. Dan juga tubuhnya manusia menjadi sakit. Hidupnya menderita. Karena Kejadian pasal 3 mengatakan wanita akan melahirkan anak dengan kesulitan, dengan sakit. Pria juga begitu. Dia akan bersusah payah, berjerih lelah untuk mendapatkan makanannya, berusaha keras. Ada yang namanya penderitaan, ada yang namanya, saudaraku, kesakitan, sakit penyakit, dan ujung-ujungnya mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau merestorasi manusia. Tuhan mau memerdekakan umat ketebusan Tuhan. Rohnya, jiwanya, tubuhnya. Mau Tuhan pulihkan. Pemulihan itu artinya adalah tindakan pengembalian dijadikan seperti semula. Nah, itu kerinduan Tuhan.
Setelah manusia ditebus oleh darah Yesus, maka saudaraku, rohnya, jiwanya ini, tubuhnya mau dikembalikan seperti semula. Karakternya yang rusak juga mau dijadikan karakter yang baru. Gambaran manusia yang suci, kudus, tidak bercela, itu gambaran seperti pribadi Yesus. Itu yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan mau memerdekakan kita seutuhnya, rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Dan itu semuanya saudaraku tidak bisa dari luar, tetapi dari dalam. Katakan, mulanya dari dalam. Mulanya dari mana pemulihannya? Dari dalam. Ya. From ini apa ya? Inside, ya toh, dari dalam kita ini terus keluar. Mau diapa-apain kita ini, kalau dalamnya belum beres, Tuhan tidak bisa pulihkan kita, saudaraku. Tuhan tidak bisa merdekakan roh, jiwa, sama tubuh kita. Jadi roh ini adalah inti manusia. Ya, karena tadi saya katakan kita ini makhluk rohani. Nah, untuk pemulihan segala sesuatu seutuhnya dalam hidup kita tidak bisa dari luar, mulai dari tubuh dulu nggak bisa. Mulai dari jiwa apalagi. Ya, karena ini terus berproses jiwa ini. Tapi mulai dari roh. Karena Tuhan pernah berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Roh itu penurut, tetapi daging itu apa Bapak Ibu Saudara? Lemah. Roh ini bisa cepat dibentuk ketika dia dijamah oleh Tuhan, ketemu dengan roh Tuhan. Karena itu mulai dari dalam dulu, manusia batin dulu. Kapan itu kejadiannya? Saat kita percaya sama Tuhan. Saat kita bilang, Tuhan Yesus, aku manusia berdosa. Aku manusia yang penuh dengan cacat celah. Ampuni aku Tuhan. Kuduskan aku Tuhan, sucikan aku Tuhan. Aku mulai sekarang percaya kepadamu sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadiku. Masuklah Engkau Tuhan dalam hidupku. Basuh setiap dosaku, baik dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatanku dengan darah Yesus. Saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita mengaku kepada Tuhan setiap dosa kita, minta ampun, minta disucikan, saat itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu, Roh Allah itu menjadikan saya dan saudara lahir baru. Karena itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 firman Tuhan bilang begini. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu apa yang lahir dari daging adalah daging, tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Jadi waktu kita percaya sama Tuhan, kita dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang punya kehidupan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, kemudian hidup kita ini menjadi baru. Saya ingat saudaraku, ketika satu kali dalam kehidupan saya ini, meskipun saya lahir dari seorang yang beragama Kristen, tetapi saya ini punya kehidupan bukan manusia yang sudah dijamah rohnya. Tidak mengalami pemulihan di dalam roh saya. Saya belum hidup baru. Tetapi satu kali saudaraku, dalam salah satu pekan pemuda, atau kalau sekarang ini adalah KKR untuk pemuda. Dan saudaraku, saya waktu itu dijamah oleh Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya maju ke depan. Saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Dan sejak saat itu saudaraku, hidup saya berubah. Kalau dulu saya ke gereja, ya, ikut sama mama saya suka lihat jam. Ya, kapan selesainya ya? Kok lama banget? Saya enggak ngerti firman saudaraku. Pulang ya keluar udahlah, enggak tahu apa-apa. Tapi ketika hidup saya sudah mengalami kelahiran baru, apa yang terjadi? Saya ini punya roh ini menyala-nyala buat Tuhan. Saya jadi cinta setengah mati sama Tuhan. Saya jadi suka baca Alkitab. Saya jadi suka melakukan doa-doa pribadi. Bahkan saya suka menginjil, saya suka cari jiwa.
Saya samperin, saya jemput teman saya, saudaraku. Meski itu mungkin jalan, saya nggak punya duit waktu itu. Saya bawa teman saya ke gereja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Roh Kudus membuat hati saya mengalami kelahiran baru. Hidup saya jadi berubah. Hidup saya jadi luar biasa berapi-api sama Tuhan. Bahkan saya ingat, saudaraku, itu sudah puluhan tahun terjadi. Tetapi roh saya ini terus membara terus. Gak ada satupun yang bisa hentikan saya, Tuhan. Selagi masih ada nafas dalam hidup saya tetap hidupku mau dipakai sama itu, roh itu terus bekerja. Ketika tahun 1998 bulan Mei, Solo mengalami kerusuhan, saudaraku. Waktu itu anak saya masih kecil, saya masih bekerja, ya, karena proses gereja ini, saudaraku, bukanlah gereja di mana Tuhan kasih sama saya lewat orang atau bagaimana sudah jadi, enggak. Kami mulai dari nol. Ya, waktu itu keponakan saya ulang tahun dan kemudian ngundang teman-temannya. Nah, kami, ya, paman saya tahu kalau kami ini dulu di Kota Magelang guru sekolah minggu. Jadi suruh bawain acara. Nah, dari situ saya follow up, bagaimana ya anak-anak kecil ini bisa setiap minggu mereka juga dibawa sama Tuhan. Gimana kalau kita bikin sekolah minggu, boleh enggak Om? Oh silahkan, pakailah garasinya dia punya. Mulai kita dari situ, saudaraku, mari sekolah minggu meningkat persekutuan, doa, orang tuanya, ya. Waktu itu hari Rabu gitu ya, sore. Baru setelah itu mulai minggu, terus itu proses demi proses. Nah, saya ingat, saudaraku, saya mesti kerja. Dan apa yang terjadi saat kerusuhan itu? Anak saya waktu itu masih kecil, butuh susu. Dan lahir prematur, 1 kilo 7 ons setengah. 1 bulan lebih dia harus dititipkan di rumah sakit Triharsi waktu itu. Karena masih terlalu kecil untuk boleh dibawa pulang. Susunya juga susu khusus, mahal luar biasa. Waktu kerusuhan itu saya ingat, saya bond, ya, saya utang sama kantor. Saya akan bayar dengan gaji saya nanti. Uangnya saya belikan susu semua, saudaraku. Karena itu keperluan dari anak saya. Nanti kalau saya sama Pak Willy lah gampang lah. Ya enggak makan pun enggak masalah, tetapi anak harus kasih makan susu waktu itu. Dan keadaan waktu itu wah demikian mencekam, saudaraku. Itu depan sudah dikepung. Ya. Beberapa mobil dari kantor saya ada juga masuk ke sini, saudaraku. Dulu kan pagarnya belum seperti ini, masih pagar seng itu, jadi tertutup rapat. Ya, sempat itu lemari besi yang di kantor itu mau dibawa masuk. Tetapi waktu itu ada jembatan kecil di depan itu nggak bisa, nggak kuat, ya karena besinya terlalu kecil. Jadi masih tetap ditaruh di kantor. Dan itu sempat dibakar, sampai rusak itu handle-nya, itu Solingen punya, ya tebel luar biasa sampai patah. Dan saya ngurusin itu juga, saudara. Dibawa juga sama Kopassus waktu itu, diiring sama Kopassus, ya. Saya juga termasuk ngiring di situ di mobil itu dan dibawalah pergi ke kantor pusat di mana saya kerja waktu itu. Keadaan demikian mencekam. Beberapa jemaat ada juga yang di sini ngungsi, gereja jadi pengungsian. Lampu ini mati semuanya. Yang bunyi itu seperti bunyi perang itu loh, helikopter yang terbang. Ada mungkin yang pernah ngalami itu ya, tahun 1998, mencekam sekali. Listrik mati, ya. Terus apa, saudaraku, keadaan demikian krodit, saudaraku, kacau. Seperti orang perang gitu loh. Dan saudaraku sekalian, waktu itu saya cuma ingat mama saya pernah pesan, Evi, dalam hidupmu 3 hal ini kamu mesti simpan. Beras, kemudian minyak, ya, mau minyak tanah, mau minyak goreng gitu ya, sama kecap, ya. Saya simpen, saudaraku, tidak pernah itu habis gitu ya. Dan itu, saudaraku, jadi berkat waktu itu, jemaat-jemaat yang ngungsi dan kita bisa makan bareng di situ. Orang sudah bilang begini, Bu Evi udahlah ngungsi saja, tinggalin gereja, ya. Saya simpen surat-surat berharga, sertifikat, tanah dan sebagainya ya, gereja ini punya, saya simpen. Saya mungkin bawa packing gitu supaya cepet gitu kalau lari gitu ya. Orang-orang sudah bilang, Bu, udah Bu, tinggalin aja. Gimana mau tinggalin, saya bilang, itu di gereja banyak orang ngungsi.
Jemaat juga waktu itu banyak ketakutan. Tapi di situ saya punya kekuatan dengan Tuhan. Karena apa saudaraku? Roh Kudus melahirbarukan saya. Hatinya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mau untuk mati sekalipun bagi orang lain. Amin saudaraku. Karena apa saudaraku? Ini rohnya jadi ciptaan baru. Nggak egois. Dan itu sampai sekarang saudaraku. Kita bikin TK saudaraku, itu kalau dilihat pembukuannya saudaraku, nggak ada untung. Setiap bulan itu berapa juta aja TK sekolah kita itu. Tetapi kembali saya mau belajar, ini adalah kehendak Tuhan, ini pekerjaannya Tuhan. Saya tidak mau main-main saudaraku. Apapun saya support, apapun saya akan lakukan saudaraku. Kenapa saudaraku? Tuhan melahirbarukan saya. Roh ini dijamah dengan roh Tuhan. Nah sekarang saudaraku, apa yang akan terjadi kalau roh kita dijamah oleh rohnya Tuhan, dipulihkan? Yang pertama adalah roh manusia akan didiami oleh roh Allah, Roh Kudus. 1 Korintus saudaraku, pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, firman Tuhan bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait rumahnya Roh Kudus? Jadi ketika roh Tuhan memulihkan roh kita menjadi manusia ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Perkara-perkara yang dia menjadi fokus hidupnya bukan perkara duniawi, tetapi dia mementingkan perkara rohani, maka hidupnya itu menjadi tempat kediamannya Tuhan, di mana rohnya Tuhan ada. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Yehezkiel 36:26, Pak Wisnu bisa bacakan. Yehezkiel 36 ayat 26. Firman Tuhan bilang apa? Bukan hanya tubuh kita ini menjadi rumahnya Tuhan, ya, baitnya Roh Kudus, Roh Allah, tapi juga dikatakan apa? Yehezkiel 36:26, ya. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, terima kasih. Lihat saudaraku, ketika roh manusia dipulihkan, maka manusia batiniah itu jadi hidup, ya. Manusia yang di dalam ini jadi hidup, sehingga apa? Dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dia menjadi kepunyaannya Allah. Dia hidup bagi Tuhan. Dia menjadi hambanya Tuhan. Dia menjadi alatnya Tuhan. Kehendaknya taat kepada kehendak Tuhan. Dan disitulah Tuhan ada di dalam roh manusia. Hatinya jadi taat. Hatinya tidak keras saudaraku. Dia omong sedikit, dengar sedikit, diajar sedikit. Enggak perlu diajar, cukup diajar saudaraku. Kemarin kita sudah belajar itu ya. Anda mau diajar atau dihajar? Halo, cukup diajar ya. Tidak perlu dihajar sama Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9 bahkan berkata, ketika roh manusia itu dipulihkan oleh Tuhan, maka bukan saja hatinya ini jadi hati baru, hati taat, hati lembut, tetapi juga ada benih ilahi ada di dalam diri kita. Sehingga benih ilahi itu membuat saya dan saudara tidak berbuat dosa lagi. Kita bisa lakukan dosa, jatuh dalam dosa, tetapi tidak terus menerus di dalam dosa. Ini artinya tidak berbuat dosa. Kita tidak terus tinggal di dalam dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita berdoa, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Kita tidak hidup dalam dosa, itu terus menerus berkubang dalam dosa. Kenapa? Ada benih ilahi. Ada benih daripada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Bilang tidak sama dosa. Untuk kita bisa menang atas setiap godaan-godaan dalam kehidupan dosa. Kita bisa menang. Jadi saudaraku, saya mau bilang begini. Kehidupan manusia yang sudah dijamah oleh roh Tuhan, dipulihkan rohnya Tuhan, dia punya dua kehidupan manusia. Manusia yang pertama adalah manusia lama, ya, dengan saudaraku sekalian kehidupan lamanya, hawa nafsunya yang lama. Tetapi jangan lupa, manusia ini yang sudah rohnya dijamah, dipulihkan Tuhan, dia juga punya yang namanya kehidupan yang baru. Nah, Tuhan mau sehingga manusia baru ini yang dimunculkan, bukan yang di nomor satukan, yang kuat itu manusia lamanya, tidak.
Tuhan mau setiap kita yang sudah mengalami rohnya dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan rohnya, maka manusia barunya itu yang harus banyak muncul. Jangan manusia lamanya, jangan egonya yang kenceng, jangan egonya kemauannya yang kuat, tetapi harus dimunculkan yang manusia barunya itu. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kalau roh kita sudah dipulihkan, maka roh Tuhan mendiami kita. Yang kedua, jiwa kepribadian manusia juga dipulihkan. Bicara tentang pemulihan jiwa itu proses, katakan proses. Dan bicara proses itu bisa cepat bisa lama, tergantung pribadi orang itu. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 berkata, karena itu saudaraku, demi kemurahan Tuhan aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi kudus, berkenan kepada Tuhan. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu kemauan Tuhan. Tuhan mau merubah jiwa kita jadi baru. Tadi saya katakan ya, manusia baru harus semakin kuat. Manusia lamanya harus apa? Banyak dimatikan egonya itu. Saya kasih contoh nih ayatnya. Coba buka di situ, Mas Riz buka ya. Efesus 4:31. Saya kasih contoh di situ ya. Ini sifat manusia lama yang ada dalam jiwa kita ini, yang sedang terus diproses mau dipulihkan Tuhan ya. Manusia lamanya ini seperti ini. Efesus 4:31. Berkata apa? Segala kepahitan, terus kegeraman, apalagi kemarahan, pertikaian dan fitnah. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Nah, ini sifat manusia lama kita. Tuhan mau setiap kehidupan manusia lama kita, sifat manusia lama yang ada dalam jiwa kita, perasaan pahit, perasaan geram, jengkel, marah ya, segala kejahatan itu dibuang. Jangan dikuatin, jangan terus hidup dari manusia lama kita. Tapi ayat 32 ini yang Tuhan mau. Manusia barunya itu yang harus dimunculkan. Apa ayat 32? Buka Mas. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Terus apa? Penuh kasih mesra dan apa? Saling mengampuni. Terus sebagaimana Allah di dalam Kristus telah apa? Mengampuni kamu. Nah ini orang yang rohnya dipulihkan, manusia barunya itu dimunculkan, bukan lebih kuat manusia lamanya. Nah, tubuhnya bagaimana? Tubuhnya juga dipulihkan. Hari-hari ini ada banyak orang menderita sakit psikosomatis. Badannya sakit, tubuhnya sakit karena tegang, gelisah, banyak pikiran. Tetapi kalau hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, rohnya sudah dijamah oleh Tuhan, maka tubuhnya akan mengalami yang namanya ketenangan. Karena itu Amsal berkata, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Tubuhnya bisa sehat. Tubuhnya jadi apa saudaraku? Kuat. Tulangnya jadi sehat ya. Enggak kering. Kenapa? Karena hatinya apa Bapak Ibu Saudara? Gembira. Nah, tubuh yang kita miliki sekarang ini memang masih bisa sakit. Ya. Tubuh yang kita miliki sekarang masih bisa kena virus. Tubuh yang kita miliki sekarang bisa TOP. Apa TOP? Tua, ompong, peot. Ya. Mau di make over kayak apapun, tetap tubuh kita ini akan ngalami itu. TOP, ujung-ujungnya tua, ompong, peot, dan akhirnya kita mati. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan satu kali kelak, ketika Yesus datang kali yang kedua, tubuh kita ini akan disempurnakan. Tubuh kita ini akan dipulihkan jadi sempurna. Caranya gimana? Caranya kita dikasih tubuh baru. Katakan tubuh baru. Namanya adalah tubuh kemuliaan. Tubuh apa namanya? Tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan kita? Halo, seperti apa? Seperti tubuh Yesus saat sudah bangkit dari kematian.
Tidak lagi ada rasa sakit. Kita kan masih bisa sakit toh, tapi dengan tubuh kemuliaan, tubuh baru, tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi kematian dalam hidup kita. Dan saudaraku, jadi ketika Tuhan memulihkan roh kita, jiwa kita, dan juga tubuh kita, itu terus menerus. Katakan terus menerus. Filipi 1 ayat 6 berkata itu terus menerus. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus datang kali yang kedua. Terus berproses itu. Kalau rohnya dipulihkan dengan lahir baru, kalau tubuhnya dipulihkan dengan dikasih tubuh kemuliaan, tubuh seperti Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematian, jiwanya gimana? Jiwa ini berproses. Jiwa ini mengalami proses untuk terus mengalami pemulihan sehingga disempurnakan. Menjadi karakternya Yesus, gambaran manusia yang tidak ada dosa. Caranya gimana? Buka yang pertama, melalui firman Tuhan. Katakan melalui firman Allah. Melalui apa? Firman Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Mulutnya Tuhan. Jadi ketika kita lahir baru, kita ini mesti punya nutrisi, makanan yang buat kita ini jadi sehat. Dari bayi kemudian kita bisa menjadi anak-anak, menjadi orang yang dewasa, kita bisa dipakai oleh Tuhan, memiliki kehidupan karakter seperti Yesus, itu mesti melalui makanan kita setiap hari. Tidak hanya makanan jasmani tapi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena itu setiap kita yang mau jiwanya terus mengalami pemulihan hingga disempurnakan, ngalami pribadi karakter Yesus terjadi dalam hidup kita, maka mau tidak mau kita mesti banyak dengar firman. Kita mesti banyak baca firman. Kita juga mesti banyak taat akan firman Tuhan. Hal yang kedua adalah lewat yang namanya kesulitan hidup. Sehingga jiwa kita mengalami yang namanya pemulihan, disempurnakan oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa setiap kesulitan, pencobaan itu menguji kita, membuat kita semakin tekun, ya, sehingga kita ini mencapai memperoleh yang namanya buah yang matang, utuh, sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Nah, lewat kesulitan-kesulitan dalam hidup, maka manusia batin kita ini, jiwa kita ini dilatih untuk bisa berespon seperti Yesus. Bukan masalah benar atau salah, tapi masalah respon di sini. Orang lain mau jahatin kita lebih dulu, tapi respon kita ini mesti benar. Harus responnya benar seperti Yesus. Sering kali dalam hidup kita ini ketemu sama orang sulit. Tahu orang sulit enggak, saudaraku? Orang sulit itu, saudaraku, orang yang kita baik sama dia, dia malah jahatin kita. Ada enggak orang model seperti ini? Dibaikin malah jahatin kita. Didoain malah bohongin kita, saudara. Dikasih duit sama kita, malah maki-maki kita, memfitnah kita. Bisa enggak ketemu sama orang sulit? Coba tengok kanan, kiri. Tengok, kamu bukan orang sulit ya. Dan saudaraku sekalian, kita ini sampai mikir gini ya. Ini orang apa setan gitu loh. Dibaiki malah jahatin, didoain malah modelnya kayak gini. Iki janjane uang apa setan gitu loh ya. Bingung kita sampean. Dan saya kasih tahu saudaraku, ciri orang sulit itu di seluruh dunia sama cirinya. Cirinya adalah umurnya panjang-panjang. Ya, alias panjang umur, itu cirinya orang sulit. Supaya apa? Hidup sama kita lebihlah ngasah kita itu loh. Jadi karakter seperti Yesus itu, biasanya orang sulit itu seperti itu, malah panjang umur. Tapi yang orang baik sama kita, lo kok malah cepat dipanggil sama Tuhan. Supaya apa saudaraku? Orang yang sulit ini memproses kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan orang jauh. Tengok kanan kiri lagi ya, apalagi duduk sama suami istri. Ya, jangan jadi orang sulit. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara.
Aduh, kan Bu Evi orang sulit panjang umur. Ya, panjang umur kalau karakternya seperti itu dan Tuhan bilang panjang sabarnya, Tuhan sudah stop, selesai, berhenti, dan dia dalam keadaan sulitnya tidak bertobat, akhirnya masuk kemana? Halo, masuk kemana? Masuk neraka. Salah dewe, saudaraku. Karena itu saudaraku, mari kita mau dibentuk sama Tuhan itu, berespon benar. Jangan bilang, itu yang salah kan dia dulu, yang harus minta maaf dia. No, bukan soal benar sama salah, tapi soal apa? Respon. Ketika orang sulit menghimpit kita, ketika keadaan bahkan kesulitan hidup menerjang kehidupan kita, apa respon kita? Apakah kita mengutuk? Apakah kita mengeluh? Apakah kita tidak tahu terima kasih? Apakah kita tidak sabar? Apakah kita kemudian tidak bisa ngampuni? Itu bergantung respon. Tetapi semakin kita berespon benar seperti Tuhan Yesus, maka saudaraku, karakter itu semakin indah, disempurnakan. Yang ketiga terakhir, jiwa dipulihkan selain lewat firman, lewat kesulitan hidup termasuk orang sulit, lewat ketaatan terhadap pemimpin rohani. Dengar Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menghendaki manusia bebas merdeka tanpa pimpinan. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak menghendaki manusia bebas merdeka tanpa pimpinan. Saya akan buktikan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan menciptakan dalam keluarga ini otoritas, orang tua. Betul? Gunanya apa orang tua dalam rumah tangga? Menertibkan, mendisiplin siapa? Anak-anaknya. Anak-anak mesti taat, hormat, tunduk sama orang tua. Di sekolah ada otoritas yang Tuhan taruh? Ada enggak? Supaya kita enggak bebas merdeka tanpa pimpinan, ada? Siapa yang Tuhan taruh di sekolah? Guru. Murid harus tunduk, harus nurut sama guru. Di pemerintah ada enggak, saudaraku? Ada, kan? Di tengah bangsa ada para pemimpin kita. Kemudian secara rohani di gereja ada enggak pemimpin? Ada enggak Bapak Ibu? Ada pemimpin rohani, ada di gereja. Bukan hanya gembala jemaat loh, tetapi juga orang-orang di situ mungkin koordinator komsel. Mungkin juga orang-orang yang rindu supaya kita punya kehidupan itu punya kekuatan, bisa saling sharing, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu orang-orang para pemimpin kita. Jadi kita mesti tunduk sama dia, mesti taat sama dia. Kita mesti ikuti petunjuknya. Kita mesti dengarkan apa yang menjadi nasihatnya. Coba ayat terakhir Mas, baca ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Firman Tuhan bilang apa? Itu ya. 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka, para pemimpin-pemimpin itu ya, apa? Berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai apa? Orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Terus dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab apa? Hal itu kalau kita tidak taat tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Jadi Anda suka, tidak suka, mau, tidak mau mesti taat kepada para pemimpin rohani kita. Ketika orang menggesek kita, ketika orang memaki kita, ketika orang mungkin menjahati kita, kita bisa mungkin belajar sabar sama mereka. Oh, kita ini punya sertifikat, punya ijazah lagi TK sama SD. Tapi ketika mungkin orang-orang segereja mulai, saudaraku, menyerang kita, mengasah kita, besi menajamkan besi, dan kita bisa berespon benar, kita bisa sabar, kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi. Oh, itu ijazahnya lagi ijazah SMP. Kemudian mungkin dalam kehidupan kita mungkin diproses oleh Tuhan, jiwa kita dibentuk sama Tuhan, untuk kita juga mengalami proses karakternya ini sama orang-orang yang suka pelayanan, rajin pelayanan. Tapi orang-orang suka pelayanan itu malah mungkin merugikan kita, ya, sampai kita akhirnya punya utang yang luar biasa banyak, uangnya dibawa lari sama dia. Oh, ujian kita itu kalau kita bisa menang, hidup benar, berespon benar, lagi sertifikat ijazahnya itu level SMA. Tapi saat pemimpin rohani kita menggesek kita,
menggosok kita. Kita rasanya sakit, tidak nyaman. Tapi kita bisa berespon benar, bisa sabar, bisa mengasihi, bisa mengampuni pemimpin kita, bisa hidup kita benar. Kita dewasa dalam Tuhan. Ijazahnya ijazah universitas. Dan itu yang menjadi doa saya, saudara merdeka seutuhnya, dipulihkan rohnya, jiwanya dan tubuhnya. Sehingga apa? Hidup kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan tidak pernah bisa pakai hidup orang-orang yang belum dipulihkan. Tapi saat hidup kita dipulihkan, seiring itulah Tuhan pakai hidup kita luar biasa. Berkat yang Tuhan curahkan juga luar biasa dahsyat. Karena itu kesimpulannya, yuk kita baca sama-sama. Para pemimpin musik ya, WL ya, pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Yuk, kesimpulannya kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kehidupan kita. Sehingga apa? Roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna pada hari kedatangannya yang kedua ya. Terus sehingga kita makin hari dibentuk serupa seperti Tuhan Yesus. Amin. Soli Deo Gloria. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Satu PR penting dalam hidup kami, untuk kami diproses terus, jiwa kita disempurnakan. Jiwa kami disempurnakan oleh Engkau. Kami mau belajar senantiasa hidup dalam firman-Mu. Kami mau belajar hidup berespon dengan benar seperti respon-Mu Tuhan. Ketika di atas kayu salib Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarlah setiap kami mau belajar untuk mendengar nasihat daripada para pemimpin kami. Untuk kami taat kepada orang-orang otoritas di atas kami Tuhan. Karena mereka Tuhan taruh, Tuhan tempatkan, Tuhan pilih untuk memproses karakter kami menjadi indah seperti Engkau Yesus. Kiralaya syikira takara para Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami, bahkan ada di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada dalam setiap hidup kami. Amin. Roh-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah kami, memulihkan setiap kami, memerdekakan setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber ketenangan, damai sejahtera dalam hidup kami. Engkaulah sumber kesembuhan segalanya dalam hidup kami. Kesembuhan bagi sakit penyakit kami, kesembuhan bagi ekonomi kami, kesembuhan bagi masa depan kami, dan kesembuhan dari sakit penyakit apapun dalam seantero kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah penyedia segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, karena kami percaya Engkaulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Kiratakara para laya syikiratakara para. Oleh sebab itu kami mau katakan hari ini, kami mau deklarkan, kami mau deklarasikan, kami mau nyatakan, kami bangga punya Engkau Tuhan yang hebat seperti Engkau. Engkaulah Tuhan yang memulihkan keadaan kami, Engkau yang mengangkat kami dari setiap keterpurukan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang kekal. Kasih-Mu tidak pernah bisa dibandingkan oleh apapun. Kasih-Mu hebat atas kami, Kasih-Mu dahsyat atas kami, Kasih-Mu ajaib bagi kami. Setiap kita menyembah kepada Tuhan, terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia datang untuk menebus engkau. Bukan hanya jiwamu saja yang diselamatkan, tetapi juga rohmu, tetapi juga tubuhmu disempurnakan oleh Tuhan. Kiralaya sekirata para laya sekirata karapara. Tuhan tidak pernah bekerja dengan setengah-setengah dalam hidup kita. Dia bekerja sempurna utuh dalam hidup kita. Kirata karapaya ralaya sekirata, engkau mungkin hari-hari sedang berjuang untuk pemulihan dalam rohmu.
engkau mungkin hari-hari sedang berjuang untuk pemulihan dalam tubuhmu. Bahkan engkau juga sedang berjuang untuk pemulihan dalam jiwamu. Taruh hidupmu, taruh hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sikira takarapaya ralaya sikira takarapara. Oh ralaya so, ralaya se. Mulai sembah Tuhan saudaraku. Dan katakan Tuhan, aku butuh Engkau. Pulihkan kami, bebaskan setiap kami untuk sempurna Tuhan. Sehingga kami menjadi umat-umat ketebus-Mu yang Engkau pakai luar biasa. Bahkan Engkau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Kiralaya so, ralaya se. Tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, tetapi Tuhan lebih mengerti hidupmu. Dia tahu apa yang sedang menjadi kesusahanmu. Dia tahu apa yang menjadi bebanmu. Dia tahu apa yang menjadi kehidupan kesulitan dalam dirimu. Berikan hidupmu kepada Tuhan, saudaraku. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Sikira takara para. Katakan, Engkau Tuhan yang memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Katakan, Engkau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau
jawabanku. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang malam hari ini sudah mengoreksi kami, sudah menuntun jalan hidup kami, dan memperbaiki sifat karakter hidup kami Tuhan. Karakter hidup yang keras, karakter hidup yang ogah-ogahan, karakter hidup yang semau gue, maunya kita sendiri, tapi Tuhan ubahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hari ini berkomitmen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahwa hidup kami sudah berubah. Hidup yang boleh memuliakan nama-Mu, hidup yang berdampak bagi banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatan kami. Mari kita yang percaya bahwa kita adalah kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Bapa, kami bersyukur kekuatan Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kita akan bersama-sama menyediakan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari siapkan sampul-sampul persembahan dan kita akan berdoa mengucap syukur untuk persembahan ini. Kita dasari dari satu firman Tuhan yang mengatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa, sampul persembahan silakan Bapak Ibu pegang, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di Bait Kudus ini memberikan berkat persembahan dari apa yang Tuhan percayakan pada kami, keuangan-keuangan yang Tuhan taruh atas kami, dan kami bertanggung jawab untuk mengelola apa yang ada pada kami, dan kami memberikan persembahan ini atas dasar kerelaan hati, rasa syukur atas setiap anugerah-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami dan tidak akan pernah berhenti. Setiap kami telah Tuhan cukupkan, setiap kami bahkan Tuhan beri kelimpahan, dan setiap kami tidak pernah kekurangan apapun, sebab Tuhan senantiasa hadir dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau Tuhan yang benar. Silakan jemaat bangkit berdiri, kita akan angkat pujian ini dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan.
kotak doa kita. Kami bersyukur mujizat Tuhan pasti terjadi setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka memasukkan pergumulan dan begitu banyak pergumulan mereka yang sedang mereka hadapkan kepada-Mu Tuhan. Dengan menangis tetesan air mata mereka. Mereka hanya lari kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka, berkati mereka. Juga kami berdoa untuk sarana, kami berdoa menumpangkan tangan, mengolesinya minyak bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang mempraktekkan iman, mempraktekkan firman. Ketika ada yang sakit, Tuhan menjamah dan kuasa Roh Kudus bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kesehatan Tuhan tersedia melimpah atas kehidupan kita. Penuh syukur kita datang kepada Tuhan. Penuh syukur kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan berkat, damai sejahtera, sukacita dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan, serta keselamatan dalam perjalanan hidupmu Tuhan memberikan. Kasih karunia, berkat dalam anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali.